Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan belajar. Belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tematik 1G subtema 4, yaitu tentang bentuk warna, ukuran, dan permukaan benda. Yuk kita belajar bersama-sama. Benda. Kemarin kita membahas tentang benda hidup, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang benda mati atau tak hidup yang ada di sekitar kita. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh benda yang ada di sekitar kita. Ada mobil, jam, payung, bola, gitar, TV, buku, pensil, tempat sampah, dan banyak lagi. Nah anak-anak, saat kita memiliki benda itu ada aturannya, yaitu benda harus dirawat dan dijaga dengan baik. Kemudian harus disimpan rapi dan pada tempatnya. Kemudian harus sering dibersihkan agar tidak kotor ataupun berjamur. Kemudian kenapa kita harus merawat benda yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah sebagai tanda kita bersyukur. Kemudian agar benda itu awet atau tahan lama. Kemudian yang ketiga adalah agar benda selalu dalam keadaan bersih. Nah anak-anak, aturan saat meminjam dan meminta benda pada teman itu harus kita ketahui. Sikap terpuji dalam berteman adalah berbagi dan meminta izin saat meminjam atau menggunakan benda teman. Dan saat meminta barang dikembalikan pun harus memintanya dengan sopan. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana meminjam. Bolehkah aku meminjam pensilmu? Kemudian contoh berterima kasih setelah menggunakan benda milik teman. Terima kasih sudah meminjami pensilmu. Kemudian kalimat untuk meminta barang yang sudah dipinjam. Apakah pensilku sudah selesai digunakan? Bolehkah aku memintanya kembali? Kemudian bahan-bahan penyusun benda ada yang terbuat dari logam, contohnya sendok, pisau, garpu. Kemudian ada yang terbuat dari plastik, contohnya tempat sampah, kemudian botol, dan ada juga yang terbuat dari kaca, yaitu seperti kaca mobil. Ada yang dari karet, seperti bola, dan lain-lain. Anak-anak, setiap benda di sekitar kita memiliki fungsi. Contohnya almari untuk menyimpan barang, kemudian gelas untuk minum, kemudian jam untuk mengetahui waktu. Dan banyak lagi benda-benda yang di sekitar kita yang memiliki kegunaan serta fungsi yang banyak. Maka dari itu kita harus menjaganya dan merawatnya dengan baik. Nah anak-anak, setiap benda memiliki ciri-ciri, yaitu bentuknya, contohnya balok, tabung, bola, kerucut. Kemudian memiliki warna yang berbeda, contohnya hitam, merah, biru, kuning, dan lain-lain. Dan juga memiliki ukuran yang berbeda juga, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Bahkan permukaan dan teksturnya pun juga berbeda. Ada yang kasar dan juga ada yang halus. Nah anak-anak, berikut adalah macam-macam bentuk benda. Ada yang kerucut, contohnya adalah pengeras suara. Kemudian ada yang bentuknya tabung seperti gelas. Ada yang berbentuk bola seperti bola sepak bola. Kemudian ada yang berbentuk balok seperti kotak makan. Nah anak-anak, menyebutkan ciri-ciri benda adalah sebagai berikut. Contohnya ini ada sebuah koper, bentuknya balok, warnanya merah, ukurannya besar, dan permukaannya halus dan memiliki pola. Kegunaannya untuk menyimpan barang saat berpergian.
Anak-anak, setelah kita belajar tentang ciri-ciri benda, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan persamaan dan perbedaan benda. Di sini ada TV dan juga ada bola basket. Mereka memiliki warna yang sama, yaitu jingga. Kemudian memiliki bentuk yang berbeda. TV berbentuk kotak, sedangkan bola berbentuk bulat. Kemudian memiliki fungsi yang berbeda, yaitu TV untuk menonton tayangan, kemudian bola untuk bermain. Nah, mereka juga memiliki ukuran yang berbeda. TV lebih besar daripada bola. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di halaman 142. Di situ ada tutorial membuat pasir warna. Alat dan bahannya adalah pasir, pewarna bubuk, air secukupnya, botol minum kemasan, dan koran. Nah, pasir termasuk benda di sekitar kita. Penggunaan kata ini dan itu. Kata ini digunakan untuk benda yang dekat. Kemudian kata itu untuk benda yang jauh. Contoh, ini bukumu matematika. Kemudian contoh kata itu bola yang terlempar tadi. Nah, anak-anak, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.